Ya. Halo. Silakan Bang, langsung disapa. Ya, apa Kareba Makassar? Halo. Ya. Oke, nah Bang Abraham, kayaknya kita akan masih mencoba untuk menghubungi reporter TV One yang ada di Makassar. Kita akan mencoba mengkomunikasikan. Iya. Nah, bisa tadi awalnya nanti Bang Abraham Samad, Ketua KPK akan mencoba mencari tahu bagaimana situasi kondisi terkini persiapan pertukaran tahun 2011 menuju 2012 di Makassar. Nah, kita akan coba kembali menghubungi rekan reporter TV One yang ada di sana. Masih belum tersambung ya. Oke, sebelum nanti kita mengupdate informasi dari sana, mungkin kita akan langsung berbincang dengan Bung Abraham Samad. Tapi sebelum memperbincangkan soal resolusi 2012 dari KPK, ada satu pertanyaan saya yang masih ini jadi pertanyaan besar Bang, mungkin juga pertanyaan semua orang dan udah basi juga sih pertanyaannya karena sudah lewat. Pertanyaan saya, siapa sih yang mendukung Abang di DPR sehingga terpilih jadi Ketua KPK? Tapi nanti dulu tahan dulu, nanti dijawab karena kita akan lihat dulu apa yang terjadi sepanjang 2011, kasus hukum apa saja yang besar yang mencuat sepanjang 2011 berikut ini. Tahun 2011, teror bom belum lagi berhenti. Pada 15 Juni, sebuah ledakan terjadi di Masjid At-Taqwa yang terletak di kompleks kantor Polresta Cirebon, Jawa Barat. Saat ibadah salat Jumat akan digelar, bom meledak hingga menewaskan satu orang yang diduga sebagai pembawa bom dan melukai sedikitnya 28 orang. Kepolisian Indonesia akhirnya memastikan Muhammad Syarif sebagai pelaku bom bunuh diri. Di awal bulan Agustus, mantan bendahara Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, Muhammad Nasaruddin, tertangkap di Cartagena, Kolombia. Nasaruddin ditangkap saat akan menonton sepak bola kejuaraan dunia U20. Saat ditangkap, Nazar hanya seorang diri dan tidak ditemani para pengawal ataupun istrinya. KPK menangkap 2 pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta seorang pegawai swasta dengan barang bukti uang tunai sebesar 1,5 miliar. Ketiga oknum tersebut diduga terlibat kasus suap proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi atau PPIDT Kemenaker Trans. 2 pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditangkap, yaitu Sekretaris Direktoral Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Inyoman Swisnaya, dan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan, Dadong Irbarelawan, dan seorang lagi adalah Darnawati, pengusaha dari perwakilan PT Alam Jaya Papua. Saat ini, ketiganya masih menjalani proses persidangan. Tahun 2011 merupakan tahun paling ironis dalam pemberantasan korupsi. Terbukti dengan dibebaskannya sejumlah terdakwa kasus korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di sejumlah daerah. Tipikor Bandung misalnya, membebaskan Ahmad Rukyat, wakil wali kota Bogor yang didakwa mencuri uang kas daerah sewaktu menjabat wakil ketua DPRD. Politikus PKS tersebut bebas tanpa syarat. Bukan hanya Ahmad yang dibebaskan Tipikor Kota Kembang tersebut, sejumlah nama seperti E.F. Hidayat Bupati Subang dan Mokhtar Muhammad Wali Kota Bekasi juga turut bebas. Jajaran pimpinan KPK Jilid 3 resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat 16 Desember lalu. 4 nama yang lolos itu adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain. Dari keempat nama itu, Abraham Samad terpilih menjadi Ketua KPK yang baru. Apakah dengan pimpinan KPK yang baru, korupsi dapat diberantas? Bisakah kita berharap pada pimpinan KPK baru? Sepandai-pandainya lari dari perkara suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaiti, akhirnya tertangkap juga. Hampir 2 tahun meninggalkan tanah air, Nunun ditangkap kepolisian Bangkok, Thailand pada 7 Desember lalu di rumah mewah sewaannya. Di penutup tahun, tragedi di Mesuji mencuat. Kekerasan yang terjadi di Mesuji, Lampung dinilai karena berawal dari adanya ketimpangan hubungan antara pemerintah, perusahaan perkebunan, dan penduduk lokal. Kekerasan terhadap warga di Mesuji bukan satu-satunya yang terjadi.
Di Bima, Nusa Tenggara Barat, kerusuhan pecah pada 24 Desember setelah aksi demo warga yang menentang penambangan emas di daerah Sape Bima. 2 warga pun tewas dalam aksi tersebut, hingga memancing aksi unjuk rasa elemen mahasiswa dan masyarakat di sejumlah daerah. Iya, itu dia tadi perjalanan kasus hukum yang ada terjadi sepanjang 2011. Nah, Bung Abraham, sebenarnya tadi saya ingin menanyakan ya bagaimana keterpilihan Anda di Ketua KPK, tapi karena waktunya sangat singkat, mungkin kita langsung aja ke resolusi 2012. Apa nih yang akan dilakukan oleh KPK dan apa PR besar untuk KPK? Iya, pertama, seluruh atau semua kasus-kasus korupsi yang ditinggalkan oleh teman-teman KPK Jilid 2 itu menjadi PR kita di Komisioner KPK Jilid 3. Jadi insya Allah ya, dengan dukungan semua komponen masyarakat, kita coba mengungkap kasus-kasus yang selama ini menjadi PR KPK. Tapi perlu diketahui juga bahwa KPK tidak bisa berjalan sendiri ya, tanpa ada dukungan yang begitu besar dari seluruh komponen masyarakat. Oke, kalau boleh bertanya, ini untuk yang paling besar, mungkin yang 2 buronan lagi nih yang lumayan besar, ada Neneng dan ada Anggoro juga yang masih buron. Apa ini akan masuk dalam prioritas KPK mungkin tahun 2012? Jadi begini Bang ya, jadi seluruh kasus-kasus korupsi yang ditinggalkan teman-teman Jilid 2 yang kategorinya grand corruption itu kita coba ungkap. Sebenarnya di situ. Termasuk juga Neneng dan Anggoro nanti ya? Kalau Neneng dan Anggoro termasuk grand corruption ya kita coba Iya ungkap. iya dong, Gitu. sudah jadikan tersangka apalagi Neneng ya. Dan selain 2 itu apalagi yang masuk dari selain grand corruption apalagi nih? Ya, yang saya akan pikir menjadi media PR. sudah mengetahui semua ya, sudah diungkap di berbagai mass media dan juga TV One, sehingga kita coba ya ada salah satu dari kasus itu kita coba optimalkan atau kita coba ungkap ya. Oke, Bung Abraham, nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini. Apa kabar Indonesia malam akhir tahun masih akan kembali, tapi kita harus jeda dulu sejenak.